Wadidaw, ada apa ini New Lab? Kenapa klarifikasinya seperti anniversary ya? Udahlah sayang, nggak usah dipelintir, udah kedetek kok sama Miss Gossip kan. Allah, besinya kata Ani, Besti, huru hara skincare yang sebelumnya lama memanas namun sempat meredah, kini emang diduga kembali marak loh. Terutama diduga pasca penahanan DRL atas laporan Doktif. Terlebih setelahnya Doktif pun diduga cukup getol mengulitik dugaan produk DRL yang diduga melakukan pelanggaran. Meskipun di tengah hal tersebut, kini Doktif justru dituding telah melakukan dugaan kerjasama meluluskan brand dengan pembayaran. Dan Miss Gossip pun yang mengaku pernah mengetahui hal tersebut dalam video unggahannya mempertanyakan dugaan kejanggalannya terkait uji lab Cina yang diduga digunakan Doktif saat menguji produk yang bekerja sama dengannya. Lantaran menurut Miss Gossip hasilnya diduga begitu cepat, hanya 3 hari setelah Doktif menandatangani kerjasama dengan brand. Hasil lab tersebut langsung keluar hingga Miss Gossip pun seraya menantang Doktif untuk menunjukkan jika hasil lab tersebut benar-benar ada. Kalau Doktif, ya jelas uji lab di Cinanya itu pret. Kenapa? Sampai hari ini dari awal kemunculan Doktif sampai hari ini uji lab Cinanya mana? Mana Dok? Tidak pernah Doktif expose ya. Tidak pernah Doktif perlihatkan ke publik. Tidak pernah ya kan? Makanya uji lab Doktif saya klaim pret ya. Yuk Doktif bisa yuk membuktikan uji lab Cinanya mana. Nah kalian pikir Miss Gossip itu berfoto-foto sama Doktif ya? Beberapa kali itu ngapain? Buat ngopi-ngopi doang? Bukan. Buat mensukseskan endorse-nya dokter detektif. Kalian tahu di situ Doktif minta apa? Bayaran untuk uji lab ke Cinanya. Ternyata 3 hari kemudian, aku pikir gini kan, dia uji lab ke Cina, mungkin nanti 2 minggu kemudian barulah di post VT-nya itu ya kan, VT brand tersebut. Ternyata 3 hari kemudian langsung meluncur dengan uji lab, ding gitu. Kan terkejut aku, wah uji lab dari Cinanya mana? Masa uji lab dari Cina 3 hari Dok udah meluncur? Di Indonesia aja nggak seperti itu. Kapan Doktif ceknya? Itu masalahnya Dok. Makanya Dok jangan jadi pembohong ya. Kalau sekarang Doktif paling jago ya. Kalau Miss Gossip berkata seperti ini, berani nggak Miss Gossip bersumpah? Hari ini bulan suci Ramadan ya, ini bulan suci Ramadan. Miss Gossip berani bersumpah apa yang Miss Gossip sampaikan itu benar, bahwa uji lab Doktif itu adalah kebohongan ya. 3 hari baru kerjasama dengan brand langsung meluncur, langsung memberikan klaim brand tersebut. Kenapa Paiman sayang ya? Maunya kan adalah strategi sedikit Doktif, 2 minggu baru meluncur walaupun Doktif nggak uji lab. Ini 3 hari baru tanda tangan langsung meluncur. Wadidaw, mana uji labnya Doktif? Buktikan, jangan cuma ngebacot ya kan. Makanya terus berbohong, ngefitnah orang pinter, giliran ditagih buktinya nggak berani. Malah mau mempelintir ya kan, ngajarin brand untuk berbohong. Wadidaw sekali Doktif. Makanya kalau Miss Gossip dengan brand itu nggak ada kebohongan, nggak ada rahasia-rahasiaan. Tapi kalau Doktif mungkin banyak ya, makanya takut. Aduh Doktif, dasar pendusta, wadidaw. Nah, memanasnya Miss Gossip sendiri melalui unggahan-unggahan video di akun TikToknya diduga bermula dari Miss Gossip yang tersinggung dengan unggahan Doktif terkait new lab yang sudah tak bekerja sama dengan DRL, dan caption unggahannya tersebut diduga menyindir Miss Gossip sebagai babu dan juga buzzer DRL, serta menghimbau untuk brand lebih memilih influencer yang berintegritas, di mana hal tersebut diduga langsung dijawab Miss Gossip melalui VT di akun TikToknya. Nah, Doktif sendiri melakukan hal tersebut lantaran diduga kalau ia tak suka dengan unggahan Miss Gossip yang diduga menyebut kalau justru Doktif yang telah melaporkan DRL hingga kini ditahan, justru diduga pernah ikut mensupport penghasilan DRL melalui penjualan dugaan produk New Lab. Bahkan Miss Gossip yang telah mengetahui klarifikasi New Lab yang telah diunggah Doktif pun disebut Miss Gossip pret. Informasi terupdate dan
hari ini wadidaw, ini adalah perseteruan yang luar biasa di mana dokter detektif dan dokter Richard Lee berperang sangat hebat hingga terjadinya penahanan terhadap Dr. Richard Lee atas laporan dokter detektif. Namun Dr. Richard Lee masih aman-aman aja. Karena apa? Karena tanpa disadari dokter detektif telah mensupport penghasilan Dr. Richard Lee. Ya, itu dia New Lab. Ya, dengan bergabungnya dokter detektif ke New Lab dan juga mempromosikan New Lab hingga terjadinya penjualan, disitulah terjadinya penghasilan Dr. Richard Lee aman karena sudah disupport oleh dokter detektif. Karena investor terbesar di New Lab adalah Dr. Richard Lee dengan status komisaris. Wadidaw, meledak gak tuh? Waduh, wadidaw sekali ya. Jadi kalau kalian check out New Lab berarti kalian sudah mensupport produk penghasilannya Dr. Richard Lee. Waduh, meledak sekali. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, Doktif mohon ampun pada pembenci dan penyebar fitnah untuk segera bertaubat ya. Terkhusus Miss Gossip and juga Bapu Sunio and bujer-bujer Sunio lainnya. Sampai kapan kalian pansos mencari uang receh dengan segala cara meski haram sekalipun? Sangat miris loh, apalagi Intan yang sudah minta maaf secara langsung ke Doktif kembali ke sifat aslinya. Untuk brand yang mau endorse mereka, harap berhati-hati ya. Pilihlah influencer yang berdedikasi dan berintegritas untuk mempromosikan brand kalian daripada nanti menyesal karena mereka bisa mengkhianati kalian hanya untuk meraih cuan yang lebih besar. Wadidaw, ada apa ini New Lab? Kenapa klarifikasinya seperti anniversary ya? Udahlah sayang, nggak usah dipelintir, udah kedetek kok sama Miss Gossip. Kalian itu edit suratnya itu kapan ya? Buat suratnya itu kapan? Udah kedetek sama Miss Gossip. Jadi gini, siapa yang ngajarin kamu berbohong sayang? Doktif. Ya, untuk apa? Untuk membenarkan perkataan Doktif. Bilang sama Doktif, Dok, kami tidak ingin berbohong, kami ingin transparan. Jikapun DRL baru kalian pecat kemarin, itu nggak masalah, nggak ada untung ruginya juga untuk masyarakat Indonesia. Ya, bilang sama Doktif, Dok, kami ingin transparan. Nah, ginilah konsepnya Doktif. Terus berbohong ke depannya, terus berbohong untuk apa? Untuk menutupi kebohongan terdahulu. Aduh Dok, insaflah Dok. Makanya selagi Anda menjadi pendusta, jangan sok suci Dok. Wadidaw. Bilang Miss Gossip babunya DRL. Iya. Gak lain ya Dok, stres kali ya Dok. Ingat Dok, saya dari awal kemunculan saya ke publik sampai hari ini saya belum pernah menjadi babunya DRL. Ya Dok, Doktif babunya siapa? Apa perlu saya sepil? Apa perlu saya bongkar? Jangan ya, takut seluruh Indonesia Raya nanti tahu Doktif juga yang tantrum, iya kan? Nah, perihal Doktif mengatakan saya menyerang Doktif, saya nggak pernah menyerang Doktif. Setelah saya minta maaf sama Doktif, saya nggak pernah menyerang Doktif. Saya hanya mengatakan tanpa disadari Doktif sudah mensupport penghasilannya DRL karena DRL menjadi investor di New Lab. Ya kan, gitu saya bilang Dok. Terus Doktif tantrum, terus Doktif menyerang salah saya. Salah di mana Dok? Salah saya di mana gitu. Perihal saya tidak mensupport Doktif dalam kasus ini ya, dalam periode ini ya, bukan berarti saya menjadi babunya DRL. Saya tidak mendukung Doktif, saya tidak mendukungnya DRL ya Dok. Nah kalau Doktif mau perang sama saya, hayo kita perang Dok. Ya, nggak usah setengah-setengah, powerful aja Dok.
Oke, perihal endorse mengendorse, dokter bilang jangan pernah mengendorse influencer. Ya, seperti saya gitu ya maksudnya ya dok. Takut nanti saya bongkar-bongkar seperti saya gitu. Jadi yang di-endorse itu siapa, Doktif? Ya, Doktif yang di-endorse dengan jumlah yang fantastis. Iya, selama ini kan Doktif senang di-endorse dengan jumlah yang fantastis. Ya, jadi semua rezeki itu mengalirnya ke Doktif semua. Iya kan? Aduh dok, nggak bolehlah serakah seperti itu. Bagi-bagilah rezeki, ya kan? Dengan apa? Dengan uji lab ke Cina. Pret. Uji labnya ke Cina ya dok, pret banget dok. Habis kerja sama baru 3 hari langsung meluncur dengan review uji lab parah gitu. Padahal 3 hari yang lalu baru tanda tangan dok. Kok bisa uji labnya langsung meluncur? Wadidaw sekali ya dok. Ya udahlah dok, kita main perang-perangan aja lah. Kalau mengenai pansos sama dokter, Miss Gosip nggak tertarik dok, karena Miss Gosip udah cukup pansosnya sama Niki. Ya, perihal Doktif juga kan pansosnya sama DRL. Di awal kemunculan Doktif menyerang DRL sampai hari ini. Ya kan, itu pansosnya sama siapa? Sama DRL. Harus diakui lah dok. Ya kan, wadidaw. Ya udahlah ya dok. Kalian endorse saja Doktif ya, harganya fantastis sayang. Endorse saja Doktif, harganya fantastis. Dengan uji lab Cinanya pret. Udah kebongkar kali ini dok ya, karena Doktif udah menyerang saya udah bongkar aja lah dok. Uji lab Anda pret dok. Nah, memanasnya Miss Gosip dan Doktif terkait dugaan uji lab di Cina Doktif yang dicurigai Miss Gosip, ditambah terkait dugaan new lab yang juga dicurigai Miss Gosip telah diminta berbohong oleh Doktif terkait klarifikasi DRL yang sudah tak lagi bekerja sama sejak Juni 2025 dengan new lab tersebut. Rupanya tak membuat Doktif mau bereaksi lebih banyak. Nah, melihat Doktif yang diduga tak terlalu menanggapinya, Miss Gosip yang diduga udah kadung geram ini pun diduga kembali membongkar terkait adanya seseorang yang ia klaim mendukung pernyataannya terkait Doktif melalui unggahannya Besti. Gak cuma itu aja, diduga telah diblok Doktif. Ia pun jadi seraya punya pertanyaan besar, di mana ia menduga Doktif takut dugaan fakta yang ia ketahui tentang Doktif bakal terbongkar. Wadidaw. Kenapa sih dok harus mendoakan Miss Gosip yang seperti itu? Takut. Intinya gini dok, mau Dr. Richard itu ditendang sebagai komisaris ya terserah lah. Yang penting sampai saat ini investor terbesar dalam produk New Lab tersebut masih Dr. Richard Lee. Makanya Miss Gosip bilang tanpa disadari Doktif sudah mensupport penghasilannya Dr. Richard Lee. Ya alhamdulillah kan, dengan formulator Doktif sekarang yang nggak overclaim, bagus, aman untuk dipakai masyarakat Indonesia. Why not? Itu intinya ya dok. Kalau misalnya Doktif bilang, lah Miss Gosip kok mensupport owner skincare yang merkuncrat, mensupport bisnis skincare owner skincare yang overclaim. Saya tidak mensupport semua itu dok. Jika owner overclaim sudah berbenah, kenapa kita nggak support? Doktif juga support ya kan. Kalau ownernya sudah berbenah, ayo ngaku gitu. Gitu ya dok. Perihal pembazeran, ya mungkin Miss Gosip buzzer recehan ya, tetapi sesama buzzer janganlah dok saling mengulti gitu. Doktif premium bagi dong dok. Wadidaw. Wadidaw dok, mau nanya boleh? Miss Gosip kenapa di blok dok? Merasa risih, merasa terganggu. Kenapa? Karena apa yang Miss Gosip sampaikan semuanya valid. Iya. Makanya dok, jangan suka berbohong sehingga harus melakukan pembohongan-pembohongan lainnya untuk menutupi kebohongan terdahulu ya dok. Mulutnya alhamdulillah, perbuatannya astagfirullah. Doktif kok bisa? Lain di mulut, lain pekerjaannya, kok bisa Doktif ya? Mau main review-reviewan lagi? Ya, uji lab. Kalau udah payment, uji labnya best. Doktif check out sendiri loh, payment sendiri, padahal rembesan brand. Wadidaw. Dirembes ya sayang. Ini Doktif nanti check out sendiri, dirembes ya sayang, gitu ya dok mainnya.
Uji lab Cinanya pret banget doktif. Ayolah doktif, gimana ini konsepnya? Kok di blok? Meledak sekali ya dok. Wadidaw, ini lebih meledak lagi ya guys, karena ada DM masuk ke Miss Gosip, katanya Miss, apa yang kamu sampaikan itu benar, karena aku pakai produk produktif itu malah muka aku hancur kayak rusak katanya. Aduh, memang benar sayang. Miss Gosip tidak mengada-ngada ya sayang. Kalau pengen jualan kalian aman nyaman sekarang produktif, bayar sayang ya, bayar. Mau di approve bagus, bayar sayang. Gak ada itu yang namanya cedak ceduk, semuanya itu kerjasama endorse ya. Terus doktif mengklaim ya setelah uji lab Cina, gak ada yang namanya uji lab Cina sayang. Meskipun doktif meminta uang uji lab Cinanya itu kepada brand, tapi gak ada uji lab Cina doktif itu halu sayang. Itu hanya marketingnya dokter detektif, paham ya. Miss Gosip kok bisa mengatakan situ? Aku saksi mata sayang, aku saksi mata dalam mensukseskan endorse dokter detektif. Meskipun dalam beberapa momen itu Miss Gosip ya, aku makan aja di situ ya kan, pura-pura makan banyak, tapi mataku, telingaku semua aku rekam sayang ya. Kurekam, aku makan aja di situ ya. Kurekam semua gimana cara dokter detektif meyakinkan brand sayang ya. Itu endorse semuanya. Maulah bersama doktif, endorse. Mau di approve doktif bagus, endorse ya. Harus paham ya sayang. Jadi tidak ada yang namanya uji lab Cina dokter detektif. Jangan bohong kamu Samira ya. Makanya selagi kamu Samira menjadi pendusta, jangan berbohong, jangan sok suci. Kamu tukang bohong. Oke, wadidaw sekali. Jika mempromosikan produk orang lain dan berjualan, Miss Gosip masih dikatakan sebagai uang buzzer, berarti doktif juga uang buzzer dong. Cuma nominalnya aja yang berbeda. Wadidaw. Jangan dipelintir ya dok, karena bukan hanya doktif yang backingannya Allah Subhanahu wa taala, Miss Gosip juga backingannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hampir semua manusia di muka bumi ini backingannya Allah Subhanahu wa taala dok. Jadi jangan sok suci dok jika masih menjadi pendusta ya. Wadidaw. Meledak gak tuh? Ya, doktif yang tak terlihat begitu menanggapi celotehan Miss Gosip dalam unggahan video di akun TikToknya. Diduga lantaran doktif juga kini tengah getol dengan laporan yang pernah ia layangkan pada DRL terkait dugaan penistaan agama, di mana menurut kuasa hukumnya sudah berjalan 3 tahun dan kini berjalan lagi dengan mendapat respon dari pihak cyber. Atas hal tersebut, kuasa hukum doktif yang kembali mendatangi cyber pun berharap laporan yang telah berjalan begitu lama tersebut berdoa agar laporannya bisa naik penyidikan, bahkan DRL bisa segera ditersangkakan, Desti. Jadi ada dua laporan penistaan agama yang pernah saya laporkan nih. Itu dari 2023. Nah, jadi saya ulangi ya, saya sebenarnya sudah ada hilang semangat pada saat itu karena 2023 sampai sekarang 2026 kan. Ya cukup melelahkan juga melaporkan Dr. Richard Lee ini kan. Bahkan waktu itu kalau nggak salah yang sempat Pak Sunan juga menyampaikan ada rekaman yang diduga suaranya mirip Dr. Richard Lee kan, yang mengatakan polisi gampang kita kasih duit. Nah itu kan kita akhirnya menduga-duga apa benar nih Dr. Richard Lee ini benar-benar kuat gitu. Makanya saya juga kemarin ketika penyidik cyber ini menghubungi saya juga jujur aja agak begitu kurang semangat. Nah begitu sekarang ternyata perjuangan dari doktif, Pak Sunan dan tim ini kan membuah hasil, dan juga ini juga saya lihat di komentar di media sosial itu artinya masyarakat juga agak percaya bahwa penegakan hukum benar-benar ada. Nah sehingga saya juga semangat juga, akhirnya udah saya hubungi penyidik kemarin, Bu, kami siap datang ke Polda atas undangan Ibu waktu itu. Nah, akhirnya dia bilang yaudah kalau gitu hari Jumat. Ini kan saya tunjukkan nih dari 2023 sekarang 2026 udah 3 tahun. Udah ulang tahun 3 kali nih. Iya. Ya. Alhamdulillah, tapi sekarang saya juga tadinya punya perasaan keburuk, pikir mungkin penyidik sekedar pengen ngobrol-ngobrol doang. Siapa tahu dengan kemarin dia menghubungi saya, ternyata ya kan kita namanya pelapor boleh dong berdoa supaya ini naik jadi
dari penyelidikan naik jadi penyidikan. Siapa tahu kalau saya jadi tersangka laporan ini kan artinya Polda benar-benar pengen membereskan nih semua LP-LP-nya Dr. Richard ini kan, karena demo sudah, semuanya sudah, upaya untuk agar penegakan hukum itu berjalan kita sudah lakukan semua. Ya, nih ya. Bang, kami mengapresiasi ya kinerja dari tim penyidik Polda Metro Jaya, khususnya Ditserse, Direskrim dan saat ini juga Dirut Cyber dan direktorat yang lainnya yang dimana ada banyak laporan polisi terkait dengan Dr. Richard Lee, sehingga ya kami juga meminta ya supaya Dr. Richard Lee dalam kasus-kasus lainnya juga segera diproses secara hukum. Jadi pemikiran-pemikiran atau opini yang dibangun di publik bahwa seorang Dr. Richard Lee itu tidak tersentuh hukum walaupun banyak laporannya, ya kali ini Polda Metro Jaya membuktikan bahwa isu-isu di luar itu tidak benar. Ya, maka kami juga selaku tim hukum, tim pelapor juga dalam hal ini sangat mengapresiasi kinerja dari pihak Polda Metro Jaya. Ya Besti, kita lihat aja proses-proses selanjutnya ya. Yang pasti semoga dunia skincare kembali baik-baik aja. Dan semua mafia skincare yang menipu apalagi sampai merusak kulit masyarakat kita semua bisa diproses. Sehingga kepercayaan masyarakat pun bisa semakin bertambah pada skincare lokal. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.